Jadi nalai keli suci na maka dak barakai mauli naku ibu-ibu ini jabat tangan dengan bapak nanti dengan suami disunatkan mencium tangan suami. Jadi nak kalau kimi tabaraka na cina ye maka dak barakai mauli ye. Kalau ibu-ibu sudah biasa alhamdulillah lestarikan saja. Tapi nak kode na biasa mapamula Cina. Nak kumajama ki kada alhamdulillah mak barakai mauli ede insyaallah. Nasaba saga tadi sunake di bauli mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Sidrap atau pejabat yang mewakili beliau, baru saja memberikan sambutannya kepada kita semua. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidrap, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancirajang, ya, Ketua PHBI, para undangan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, ya ibu-ibu sekalian, para majelis taklim, jamaah maulid, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan anak-anakku sekalian yang hadir, dan para remaja yang kami banggakan, senantiasa kita doakan semoga insya Allah menjadi nanti insan-insan yang bertakwa, berakhlakul karimah, sebagaimana tema yang ada di depan, ya, membangun karakter, ya, ini mulia sekali nih, luar biasa ya Pak temanya, mulia mah dibaca-baca ya, ya, luar biasa ini tema ini yang dibuat oleh panitia. Jadi jamaah pengurus masjid raya
Repang ini dan semua panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Maulid, kalau kita berbicara masalah hikmah Maulid, ya sejarahnya tadi sudah disampaikan sebahagian. Ya. Nah, sekarang hikmah Maulid. Narek kumat bicara Maulid itu kalau kita bicara hikmah Maulid berarti kita akan membicarakan manusia yang lahir. Ya. Manusia yang lahir, kapan dan di mana dilahirkan, kemudian ditambah dengan hikmah. Siapa yang dilahirkan? Ya, itu kita baca dalam bersanjih. Jadi tolong tak baca-baca bersanjih. Ya. Apa itu di dalamnya dijelaskan? Wa dhahara inda wiladatihi khawariq wa garaibu gaibiyat irhasan li nubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah. Siapa itu yang lahir? Ya, ialah Nabi Muhammad, manusia yang termulia. Itu di dalam bersanjih itu dibaca irhasan ya nubuwatihi, itu istilah tauhid. Irhas. Jadi tolong anak-anak ini yang duduk ini, kalau nanti ditanya apa itu irhas, ini istilah tauhid. Apa itu irhas? Ialah suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang rasul atau nabi sebelum dilantik menjadi nabi atau rasul. Itulah irhas. Irhasan li nubuwatihi wa i'laman, pemberitahuan manusia sedunia, penyampaian pemberitahuan, wa i'laman bi annahu mukhtarullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu manusia pilihan. Baru ditambah di belakangnya wa mujtabah, pilihan di atas pilihan. Ya, sehingga dalam sebuah kitab tauhid yang berjudul Kifayatul Awam ada namanya Al-Aqaidul Hamsin, 50 ATK yang wajib diimani, diyakini oleh seorang muslim, seorang muslimah, ialah bahwa Nabi Muhammad adalah semulia-mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya wajib riatikakan maka dari Nabi Muhammad adalah semulia-mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan mempertuhankan Nabi Muhammad. Iya. Ada kejadian waktu narajajian Nabi ta yang luar biasa. Kata dibaca, wa ulida sallallahu alaihi wasallam
nadifan maktunam maktu as-surrati biyadil kudratil ilahiyah aganari jajian panguluk ke Muhammad rigau engkana mapacing pura sunnah pura retta lolona. Jadi Nabi itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Bagaimana penafsiran bersih ini? Biar setetes darah tidak ada yang ditemukan sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya. Apalagi pura sunnah. Namun ada riwayat mengatakan 7 hari, tapi yang paling rajih adalah pura sunnah memang Nabi tanah masuk. Maka damagi na pura sunnah nasabah seandainya de na pura sunnah Nabi ta maka harus dihitan. Nah nigi mitai katawan na Nabi ta butama apa buta rapo imatanna. Butai tahu apa? Kalau melihat auratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Muhammad. Nah, kapan dan di mana dilahirkan? Ya. Nabi Muhammad itu pribadinya bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pangkat tahu kasih mati nade nesinya senembok na nabita. Jadi tolong anak-anakku ini catat itu. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Di mana dilahirkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari suatu tempat yang termulia. Karena orang termulia, maka harus juga tempatnya terpilih. Di mana dilahirkan? Adalah di kota Mekah. Kenapa bukan di ibu kota negara? Kenapa di tanah suci Mekah? Karena tanah suci Mekah itu adalah tempat yang paling mulia di dunia. Kenapa? Karena di situ terdapat Ka'bah Baitullah. Ya roh Ka'bah silempui menre Baitul Ma'mur. Onron naonro ye matawap malaikat seandainya ada batu yang jatuh dari atas pas kena pertengahan Baitullah. Jadi Baitullah itu adalah pusat bumi. Posi natanai. Seandainya diukuri pelolau pelorai pelemaniang peleman biar 1 senti tidak ada selisihnya. Pusat bumi. Jadi kalau ada di antara jamaah di sini mau naik haji naik umrah, kalau sampai nanti di bandara internasional King Abdul Aziz Jeddah, turun dari pesawat, pelan-pelan turun. Pak iya tu bandara ro, pak ada tu dele pak ma ada malengi ro, kamato to ro lepa ro lantai naro bandara. Jadi kalau turun jalan pelan-pelan. Kalau pertama dilek jai bandara mata kabir ki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa mania ki maka dae puang ule jakne pintu gerbang na posik na tanah. Ya. Apa keistimewaannya ini Mekah? Di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi. Apa kata Rasulullah? Salatum fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Karena sebetulnya maka dia Nabi tamas sempajan di masjid kui di Madinah Al Munawwarah
afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Na cau lebih wikasi sebu sempajan di masjid lainnya. Jadi nak komak jumaki di Medina ciceng pada wikasi sebu di Masjid Raya Narakpangi. Baru lagi illal masjidal haram. Sangadinna masjidil haram wa salatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Sangadinna masjidil haram cicam mas sempajan di masjidil haram na cau lebih wekasi ratus sebu mas sempajan di masjid lainnya termasuk di Indonesia ye. Jadi wekasi ratus pakai Jumat di Medina napa pada cicen di Masjidil Haram. Tapi nak ke Masjidil Haram cicen mak Jumat na cau lebih wekasi ratus sebu di Indonesia. Bukankah satu masjid luar biasa? Pero reken-reken Pak Jumae, ya, pero reken-reken Jumae nak ke mak Jumat ki setahun 52 Jumat. Dan angka dia lelai 1 tahun. Jadi nak ke 10 kita umat Jumat napai 520 Jumat. 100 tahun umat Jumat napai 52 Jumat. Si 10 tahun umat Jumat napai 52 sebu Jumat. Jadi 2 sebu pai tahun umat Jumat kohe cican di Masjidil Haram matan remu pi angkatna di Masjidil Haram. Jamaah sekalian adik gagal malau umur 200 tahun kowe. Kalau ka macerama maulid di Kolaka Pak, Masjid Nurul Yakin Lapai Kolaka Utara. Dua peniki mak benik kero. Semalam untuk Masjid Nurul Yakin Lapai Kolaka Utara dan semalam untuk pesantren Nurul Asadiyah. Ya jamaah sekalian, ya. Bayangkan itu. Ya, agak kepawang itawe kero karena daerah coklat kero. Dia sing makokoy makada masih coklat kah. Agak kepawangi kadana rekoli suki tapares sertifikata. Nako 20 hekto coklat tabalu ni 10 hekto pakai menre haji menre umrah jamaah sekalian. Alangkah ruginya nareko maloak galun na tahu maloak daratna bakka mega bola sewana nade neng kanale ta tempat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak ya? Kedua ruko tabalu ni di pakai menre haji, pakai menre umrah. Ya minasalah nak saya di bolana. Na balu bolana na pamenre haji sana di Mekah matelpongin no mai carikan na rumah kontra. Insyaallah ini jamaah sekalian ya. Ini tempat kelahirannya Nabi Muhammad, jadi tolong nak catat itu. Kalau waktu kelahirannya banyak pendapat para ahli sejarah, tapi yang paling populer hari Senin 20 April 571 Masehi yang dikenal dengan Amul Fil. Tapi ini kita tidak bahas Amul Filnya karena panjang ini. Apa artinya? Ya. Artinya 570 di tahun Purana dijajian Nabi Isa alaihi salam lahirlah Nabi Muhammad. Ya. Itu artinya 571 Masehi. Artinya 570 di tahun Purana dijajian Nabi sallallahu alaihi wasallam
rijajian di nabita. Nairo nabita yang dibaca dalam bersanji itu, jadi tolong baca-baca itu Pak. Walamma kamulalahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan alau au pakil aqwali li zawil alimiyah ba'asahullahu ta'ala lil alamina basyira wa nazira. Nabi Isa alaihissalam dalam usia 33 tahun diangkat ke langit. Dan sementara Nabi Isa alaihissalam ada pada langit kedua dengan sepupunya yang bernama Nabi Yahya. Ini nanti dibaca di bersanji ya. Summa usriya biruhihi wa jasadihi yakdatam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudusiyah wa urija bihi ilas samawati para adama fil ula wa kad jallalahul wakar ya. Dipaitaingi Nabi Adam pada langit pertama, kemudian langit kedua Isa bin Maryam al-batulil barratit taqiyah wa benahalatihi Yahya alladhi utiyal hukma fi halisibah. Ini kita tidak bahas sampai ke atas, hanya sampai langit kedua ini karena erat hubungannya dengan maulid. Kalau Isra Mi'raj di Paletu Menre sampai Sidratul Muntaha dan sampai di atasnya lagi Sidratul Muntaha. Perlu saya jelaskan bahwa Nabi tadi nagangkam itu Sidratul Muntaha. Saya pernah adakan penelitian Pak, buku-buku bahasa Indonesia kalau memberikan definisi Mahual Mi'raj, dia di situ disampaikan bahwa Nabi Muhammad dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha menerima perintah salat dan kembali. Itu bagaimana jawaban ini? Itu belum lengkap. Pak D nagang kami Nabi Muhammad Sidratul Muntaha. Masulang ya teka tanah kemakadaki agang kami Nabi Muhammad Sidratul Muntaha. Berarti makion rongi Allah Ta'ala. Ya. Tapi yang benar wa ila makamil mukafahatil ladzi karrabahullahu ta'ala fihi wa adna, sampai ke tempat pertemuan tatap muka dengan Allah di alam rahasia. Jadi negangkan itu Sidratul Muntaha. Ini hanya sedikit sedikit. Ajamaah sekalian, jadi menurut ATK taidi selengek Nabi Isa alaihissalam dek pana mati. Ya natuna dua pajagana koe. Nabi Isa si bawa saposisena yang bernama Nabi Yahya. Panakwelo matuk kamelino di paturungin Nabi Isa. Dek nole kosol langi. Jadi nakonoi Nabi Isa yang menjaga langit kedua adalah Nabi Yahya. Jadi tolong saya lihat ada kalender di rumah di Maros, karena ada 3 kalender di rumah. Ada saya lihat kalender di situ mengatakan wafat Isa Al-Masih. Jadi tolong tersampaikannya nata dalam satu rumah itu, karena ada mungkin di sini juga ada, tapi di Maros saya lihat ada kalender di situ mengatakan wafat Isa Al-Masih. Itu tidak benar. Kalau menurut akidah Islam, ya natuna luruskan guru Tamangkoso, guru Taparit. Kalau ada kalender yang dibawa dari Mangkoso itu diluruskan oleh guru Taparit, ialah wafat yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang dalam Quran, wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Bukanlah mereka itu membunuh dan menyalib, kecuali diserupakan dengan Isa. Nabi Muhammad diutus pada usia 40 tahun. Nabi Isa diangkat ke langit dalam usia 33 tahun. Antara terangkatnya Nabi Isa ke langit, ya,
dan terutusnya Nabi Muhammad dalam usia 40 tahun, inilah dinamakan zaman Patrah. Agak dia zaman Patrah, zaman kekosongan, tidak ada pengiriman rasul. Sebagai tanah ini berlangsung zaman Patrah, menurut dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa zaman Patrah ini berlangsung kurang lebih 600 tahun lamanya. Antara terangkatnya Nabi Isa ke langit dan terutusnya Nabi Muhammad, itulah dijelaskan ada namanya zaman Patrah. Tolong dicatat. Surah Al-Maidah ayat 19. Tolong anak-anakku catat ini. Iya. Jadi berbahagia sekali di sini Pak, anak-anak ini juga hadir ini Pak. Sebab ini nanti remaja nanti yang melanjutkan ini. Ya. Saya pernah diundang ke Merauke baca khutbah Jumat. Saya dari Jayapura diundang ke Merauke oleh Masjid Jami Kabupaten Merauke. Apa gunanya? Dia mau kumpulkan semua remaja yang ada di Kabupaten Merauke setelah habis salat Jumat. Saya teringat melihat remaja-remaja kita ini. Salah satu nanti pertanyaannya yang saya tidak bisa lupa seumur hidup, engkau pakutanana ro remaja. Maka dah kenapa itu pakai salat subuh disimpan pada jam-jam 5. Itu saya tidak bisa lupa. Yang kedua, ada katanya pacaran dalam Islam? Ya, dua pertanyaannya ini. Saya jawab dulu yang pertama. Saya bilang, kan dia bilang kenapa bukan jam-jam 9? Supaya kita juga ini remaja rame-rame berjamaah subuh. Saya bilang waktu saya kuliah di Mangkoso, ada mata kuliah namanya Hikmatus Syariah. Tahu saya ditanyakan kenapa yang perlu di sini, apa hikmahnya? Saya bilang tahu saya ditanya kenapa bukan jam 9? Sebab kalau dokter bilang kalau kita berobat, kalau dokter bilang makan ini 3 kali 2, makan saja Andre Bawan nih. Aja nih maka ada si Pak Dok, kenapa bukan 3 kali 3? Nah sebab diko overdosis. Iya. Aja mas kalian yang perlu ditanyakan di sini, apa hikmahnya Allah menyimpan jam 5 subuh? Antara lain hikmahnya karena tidak ada pekerjaan yang bertentangan dengan salat subuh. Pak PT, Pak taksi, alhamdulillah. Pura masam pajak subuh minum kopi, mandre, nasi kuning. Bikatelu ni pepehen, ronte, penuh ni kantong-kantong taruh doina, de panamoto supir de na sempajang. Apalagi nak toko, pakios. Wah, pura masam pajak subuh na timpa toko na banyak pembeli. Maiga ni nala pangeli ro pabalu-balu masam pajangnya, magai de panamoto pabalu-balu de na sempajang. Apalagi kalau abri itu apel, iya kan? Ya, dena terlambat di kantor jamaah kependenya. Tidak ada pekerjaan yang bertentangan dengan salat subuh. Nah, salah satu keteladanan dari Rasulullah, nasabayatu nabi cicem mimalasa seumur hidup. Maka damagi salah satu resepnya Nabi Muhammad cicem mimalasa seumur hidup. Nasabah dalam usia kurang lebih 63 tahun, ciceng bawang terlambat masem pajak subuh. Jadi kalau mau sehat, cepat bangun subuh. Dan bukan hanya bangun subuh, salat subuh. Nah kalau dari jamaah-jamaah linona, saya mimbarkan dulu di Maroko itu Pak.
Sempajas subuh sabotu sempajas subuh dua rupa. Ada salat sunat subuh biasa, ada salat sunat subuh super. Purang dikatakan kali ngaro sabaya sunat subuh super. Purang nih. Ibu-ibu sudah didengar? Hah? Belum? Eloke di bawah. Nah sabai ini lino pae serba super. Super tetra, beras super, besi super. Mana itu salah sunah subuh super? Sabaya tu sempajas subuh pak telu asana. Salatul gadati, salatus subhi, salatus subhi. Nah jadi mas sempajan nih, sempajas sunana usalli sunnatas subhi. Bisa juga usalli sunnatal fajri atau usalli sunnatal gadati rak'ataini lillahi ta'ala. Ya tunak kesempajas sunnah subuh biasa, Fatihah kuliah, Fatihah kul huwallahu. Tapi nak ke subuh super menurut dalam kitab yang berjudul Hazinatul Asrar, nah baca mahasiswa Rimangkoso pada masallina hanya yang membedakan kepurani masalli salli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baca Fatihah kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah kul huwallahu ahad tapi bikatelu kul huwallahu ahad dengan basmalanya. Menurut petunjuk nalenar kita man sallahaza, barang siapa yang salah sunnah subuh seperti ini modelnya, Paka annama tasaddaka bimil'id dunya zahaban, maka pahalanya sama seandainya ada orang bersedekah penuh dengan dunia ini dengan emas. Maka tasaddiq. Ya. Kenapa begitu? Luar biasa pahalanya, karena di akhirat nanti kita tidak hidup hanya 1000 tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, tapi Quran bilang khalidina fiha. Sebenarnya nak kekurangnya maka halidina itu sudah kekal, tapi ditambah takkid abada. Ya Pak, buat selama-lamanya. Jadi ini jamaah sekalian, masalah Nabi itu cepat bangun subuh. Ya. Jadi jamaah sekalian, ayat yang saya baca tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dek kutusuk ko Muhammad sangadinna mancajimu pamase riamanenna alange. Di situ dipakai rahmatan. Bukan rahmateng, bukan rahmaton, tapi rahmatan. Artinya apa? Apanya Nabi Muhammad menjadi rahmat? Ya Pak, tanda tanya di sini. Apanya Nabi Muhammad menjadi rahmat? Tidak ada seorang pakar yang mampu Pak. Sabana kekurang itu tidak bisa diakal-akali, tidak bisa diotak-otak. Ya. Harus penjelasan Al-Quran sendiri. Coba tolong dibuka surah Al-Anfal ayat 33. Jadi anak tolong catat surah Al-Anfal 33. Ini menjelaskan apanya Nabi Muhammad menjadi rahmat. Dijelaskan oleh surah Al-Anfal. Apa bunyinya itu? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Yang artinya Allah tidak menyiksa umatmu Muhammad selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Alena matto Nabi Muhammad mencaji pamase.
Ya. Itulah dibaca dalam Barasanji. Alena Nabi Muhammad mencari pamase, ya itu dibaca di Barasanji. Agar wa hamidatin niranul ma'budatu bil mamalikil parisiyah litulu ibadrihil muniri wa isyraki muhayya. Agana sebetulnya waktu najaji Nabi Muhammad wa hamadatin niran al ma'budatu bil mamalikil parisiyah pediyaro pinnaro api na sumpah-sumpah bangsa Persia. Beratus-ratus tahun lamanya pas lahir Nabi Muhammad pediyaro api. Kalau bicara hakiki ika pedei narekotania pong Allah Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia sembah? Ini tadi berlangsung ratus tahun lamanya. Mau menyembah tidak ada petunjuk. Terpaksa menyembah matahari. Orang yang ada di Mesir menyembah sungai Nil. Sungai yang terpanjang nomor 2 di dunia. Iya. Nah, ini jemaah sekalian, bisa kita bayangkan 600 tahun mati lampu aja 600 tahun lamanya. Si weni na mati lampu na peelengi. Se di Kabupaten Sidrap yang gelisah, bono ibale. Tandanya ini, apalagi 600 tahun lamanya. Ya. Nah, salah satu di antara akhlak yang paling buruk pada waktu itu dijelaskan di surat An-Nahl 58-59. Jadi tolong catat-catat, ibu-ibu juga pada itu catat-catat ya, Pak, ini kehormatan kita. Al-Anfal 58-59. Apa bunyi ayat keadaan 600 tahun ini lamanya? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim. Narekong katau melahirkan, diberitakan bahwa yang lahir itu adalah perempuan, magi tapamapetan rupana, seakan-akan dia mendapat cercaan dari masyarakat, Pak. Apa yang terjadi? Nakumakun rai ya tawara ya minal kaumi, ya dia bersembunyi sembunyi, ya min su'in ma busyira lahu, atas kejahatan yang diberitakan padanya itu. Apa jalan keluarnya? Ayumsikuhu ala hunin au yadussuhu fit turab. Hanya 2 pilihan. Ya. Dia menanggung kehinaan kalau dia pelihara itu perempuan, atau dia kubur hidup-hidup. Magi taseding ngakona lodo diuno. Dan ini termasuk dosa besar. Di rumah saya ada kitab, Pak, judulnya Al-Kabair. Kumpulan 70 dosa besar. Mana dosa yang paling besar di antara 70? Adalah al-syirku billah. Ya. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi. Kurang lebih 13 tahun di kota Mekah. Yang distilahkan dengan periode Mekah. Apa yang dibina di situ adalah pembinaan akidah. ATKE pada cengi jamaah sekalian. Ya, itu urutan pertama. Urutan kedua dari 70 dosa besar adalah qatlun nafsi, membunuh manusia yang tanpa hak. Iya, dan seterusnya itu. Jadi jamaah sekalian, boleh ni nabita mengangkat derajat wanita
Jadi wajar memang nakko ya ro ibu-ibu nakko le mauli tawe. Betul-betul mak dojai wenina sampai jam berapa itu istrinya Pak Usman masih mak dekor karena saya bermalam di situ Pak. Wita ini dede panatin robenino Pak Usman mebu baku ye. Alhamdulillah. Jadi memang wajar karena kedatangan Nabi Muhammad adalah mengangkat derajat wanita sehingga makada Nabi ta as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Wan nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Narek ko makasim makun raye, makasim kamponge pa amang iseden ren rapang adanya ibu-ibu dari majelis taklim ini. Jadi para lalu yang majelis taklim jamaah sekalian ini adalah pembinaan kader-kader calon penghuni surga. Ini jamaah sekalian, karena yang mahal itu adalah wanita yang saleh. Elokimita ibarakah na mauli wanita saleh. Jadi nanti dilihat ini barakah na Cina mauli ede. Karena ciri-ciri wanita yang saleh itu idza sallat hamsaha, nalaksanakan ni sempajal 5 waktu wasamat syahraha, mapuasa ni bulan Ramadan, wa zakat malaha, napasu ni seket na waramparan na kalau senisab, wa hajjat baita rabbiha, naik ke tanah suci bila mampu, kemudian wa ata'at zaujaha, mentaati perintah suaminya selama perintah suami tidak bertentangan dengan agama. Jadi nalek keli suci na makada barakai mauli naku ibu-ibu ini jabat tangan dengan bapak nanti dengan suami disunatkan mencium tangan suami. Jadi kalau kimi tabaraka na Cina ye makada barakai mauli ye. Kalau ibu-ibu sudah biasa, alhamdulillah lestarikan saja. Tapi nak kode na biasa mapamula Cina. Nak kumajama ki akada alhamdulillah mak barakai mauli ede insyaallah. Nasabah saga ti disunakan di bauli mana Pak? Pertama disunakan ini akhlaknya Rasulullah, disunakan di bauli mana duai pajajiatta. Ya. Aja nama kedibah mana batai ajena saja Pak, itu tidak boleh kita painja itu nak jokai mu aja wajona deto nauli dileta dua pajajiata. Itu satu. Kemudian yang kedua disunnakin di bau limanna dua matuatta. Ini saya lihat diamalkan di Maros ini, mungkin juga di sini ya, tapi yang mina baru-baru pura kawin, wah mumpak kalawai nama tuana na bau mandel di mana. Ya, jadi tolong ini lestarikan itu. Kemudian yang ketiga disunnakin di bau limanna idi makun raye nakoong kalakaita disunnakin di bau limanna lakaita. Kemudian yang keempat disunnakan di bau limanna adalah para ulama sebagai pewaris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian yang kami hormati, barangkali inilah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mari kita meneladani Pak. Jadi tolong Pak, kita baca-baca bersanji ya. Yana diala baraka ini memiliki oto baru baca-baca ki berasanji tudam peniki baca-baca berasanji Pak, tolong. Kenapa? Karena apa kata Nabi Allah dalam hadis kursi, laulaka ma halaktul wara, seandainya taniai ko Nabi Muhammad de upanca jili nololuli seye. Jadi apa yang kita nikmati sekarang berkah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oh iya, mari kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan
maulid yang kita laksanakan pada hari ini, menghadirkan para pejabat kita, ya para pemimpin-pemimpin kita baik sipil maupun militer. Mudah-mudahan kehadirannya semua ini insyaallah menjadi doa. Ya, dan mari kita pula berdoa bersama. Mudah-mudahan maulid yang kita laksanakan pada hari ini adalah untuk mendekatkan atau menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan mencaji papalam perisungai, papasempo dale. Ya, mudah-mudahan masih panjang umur kita sampai tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa sabbit imanana wa nawwir qulubana wa hassin a'malana wa wasi' arzaqana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa dabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa dabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa dabil akhirah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada wa hayyi' lana min amrina rasada wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan-urusan kami. Allah majal jamana hada jam'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah peringatan maulid yang dilaksanakan pada hari ini adalah pertemuan yang mendapat rahmat-Mu ya Allah. Wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami sesudah acara ini adalah perpisahan yang terhindar dari perbuatan yang tercela. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan hadanallahu yakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.